Bayangkan umur kamu baru 20 tahun. Tetapi seluruh dunia sudah gemetar mendengar namamu. Dan dalam 11 tahun, kamu menaklukkan 3 benua. Menggulingkan kekaisaran terbesar di zamannya. Dan mengubah sejarah manusia selamanya. Ini bukan legenda. Ini kisah Alexander Agung. Alexander lahir pada tahun 356 sebelum Masehi di Pella, Makedonia. Sejak kecil ia dipersiapkan menjadi pemimpin besar. Ayahnya, Raja Filipus II, adalah penyatu Makedonia, sementara gurunya adalah filsuf besar Aristoteles, yang menanamkan pengetahuan, disiplin, dan visi tentang dunia yang lebih luas. Namun bakat Alexander bukan hanya hasil pendidikan. Pada usia 12 tahun, ia menjinakkan kuda liar Bucephalus, kuda yang ditolak semua prajurit. Melihat itu, Filipus berkata, "Makedonia terlalu kecil untukmu. Carilah kerajaan yang lebih besar." Dan itulah yang benar-benar ia lakukan. Saat Alexander berusia 20 tahun, ayahnya terbunuh, dan ia naik tahta. Banyak yang meragukan anak muda itu. Hingga ia menghancurkan pemberontakan di Yunani dalam hitungan hari. Serta meratakan kota Tebes sebagai peringatan bagi siapapun yang menentangnya. Dengan Yunani di bawah kendalinya, Alexander menatap kekaisaran Persia di arah timur. Dalam 3 pertempuran besar, Granikos, Issos, dan Gaugamela, ia mengalahkan Raja Darius III dan meruntuhkan kekuatan Persia yang telah berdiri ratusan tahun. Setelah itu, Mesir menyambutnya sebagai putra Dewa Amun. Dan di sana ia mendirikan Alexandria, kota yang kelak menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Ia terus bergerak, melintas gurun, melewati pegunungan Persia, menembus Asia Tengah, hingga akhirnya memasuki India. Di sana, ia menghadapi pasukan gajah Raja Porus dalam pertempuran keras yang hampir merenggut nyawanya. Pada usia 30 tahun, wilayah kekuasaannya membentang dari Yunani hingga Sungai Indus. Tidak ada penaklukan dalam sejarah yang terjadi secepat dan segila ini. Namun segala ambisi memiliki batas. Pasukannya kelelahan, jarak semakin jauh dari rumah. Dan akhirnya mereka menolak melanjutkan penaklukan. Alexander kembali ke Babilonia. Dan di sanalah semuanya berakhir. Alexander meninggal di usia 32 tahun. Tetapi dunia tidak pernah benar-benar melepaskannya. Bayangan kemenangannya terus mengawal sejarah. Ia tidak hidup untuk melihat masa depan yang ia impikan. Tetapi masa depan tidak pernah berhenti menyebut namanya. Langkahnya berhenti, namun warisannya terus berjalan. Ambisinya padam, namun pengaruhnya menembus sejarah berabad-abad kemudian. Karena di antara ribuan raja dan jutaan prajurit, hanya ada satu yang disebut agung, yaitu Alexander.